Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang perubahan iklim. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Rafa Rindra dari kelas 115. Nama saya Nandaka Fateja Prasetyo dari kelas 115. Nama saya Fandi Ahmad dari kelas 115. Nama saya Yusuf Satria dari kelas 115. Nama saya Imawan dari kelas 115. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Ini adalah bumi, planet yang kita huni. Sayangnya, saat ini planet kita dalam kondisi yang tidak layak untuk dihuni. Bumi sedang mengalami perubahan iklim yang mempercepat kerusakannya atau yang lebih dikenal dengan pemanasan global. Jadi, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas, yang menghasilkan gas yang merangkap panas. Perubahan iklim terjadi melalui interaksi antar unsur iklim selama puluhan hingga jutaan tahun. Masing-masing unsur iklim memberikan pengaruh terhadap kondisi iklim dengan tingkat pengaruh yang berubah-ubah. Pengaruh perubahan iklim dapat dimulai dalam skala kawasan perkotaan atau kabupaten hingga kawasan benua. Perubahan iklim dapat terjadi karena pengaruh dari luar berupa radiasi matahari maupun pengaruh dari dalam bumi berupa peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penyebab. Penyebab yang pertama adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida mampu menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Akan tetapi, efek rumah kaca membuat sebagian panas yang harusnya dipantulkan ke permukaan bumi diperangkat oleh gas-gas yang ada di rumah kaca di atmosfer. Ini yang membuat bumi menjadi semakin panas. Sebenarnya banyak dari gas-gas ini terjadi secara alami, tapi berbagai aktivitas manusia turut meningkatkan konsentrasi di atmosfer, khususnya pada metana, karbon dioksida, gas berfluorinasi, dan nitrogen dioksida. Itu adalah gas rumah kaca yang paling umum diproduksi oleh manusia serta bertanggung jawab atas 64% pemanasan global buatan manusia. Berikut adalah gambar dari efek rumah kaca. Yang kedua, penggunaan transportasi. Selanjutnya ada penggunaan transportasi yang juga menjadi salah satu penyebab perubahan iklim. Bahan bakar fosil sebagai sumber energi, kendaraan menyebabkan perubahan iklim karena energi gas karbon dioksida. Yang ketiga, penebangan hutan. Pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya karena hutan menyerap karbon dioksida. Penebangannya juga mengakibatkan berkurangnya penyerapan emisi gas rumah kaca. Berikut sudah dijelaskan penyebab dari perubahan iklim oleh Fandi dan Nandaka Fateja. Kemudian saya akan menjelaskan dampak dari perubahan iklim. Peningkatan suhu terus-menerus membuat pola cuaca berubah dan mengganggu keseimbangan alam. Kondisi tersebut dapat memicu risiko bagi makhluk hidup yang menempati bumi. Adapun beberapa dampak perubahan iklim sebagai berikut. Nomor 1, peningkatan suhu bumi. Perubahan iklim dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Kondisi ini jika terus-menerus terjadi, maka suhu permukaan global akan meningkat. Yang kedua, ada mengakibatkan kekeringan. Perubahan iklim turut mengubah ketersediaan air yang dapat memicu kekeringan di berbagai wilayah. Pemanasan global juga bisa memperburuk kekeringan di wilayah yang telah mengalami kesulitan air. Kekeringan ini dapat mengakibatkan kerugian terutama pada sektor pertanian. Yang ketiga, menyebabkan volume dan suhu laut meningkat. Dampak perubahan iklim lainnya yaitu terjadi peningkatan volume dan suhu laut. Dalam beberapa tahun terakhir, suhu air laut meningkat lebih cepat di hampir seluruh kedalaman laut. Saat suhu air laut meningkat, maka volume air akan bertambah karena air mengalami pemuaian. Peningkatan volume air laut juga disebabkan oleh mencairnya lapisan es. Peningkatan volume air laut ini bisa mengancam komunitas pesisir dan pulau. Tak hanya itu, lautan bisa menerap karbon dioksida. Saat perubahan iklim, emisi karbon dioksida meningkat. Semakin banyaknya karbon dioksida yang diserap lautan, maka kehidupan biota laut dan terumbu karang akan terancam. Berikut ini adalah cara mengatasi perubahan iklim. Yang pertama yaitu hemat energi. Sebagian besar listrik dan panas ditenagai oleh batu bara, minyak, dan gas.
Oleh karena itu, cara mengatasi perubahan iklim yang pertama adalah dengan menggunakan lebih sedikit energi dengan menurunkan pemanasan dan pendinginan. Anda bisa beralih ke bola lampu LED dan peralatan listrik hemat energi, mencuci cucian dengan air dingin, atau menggantung barang-barang hingga kering daripada menggunakan pengering. Yang kedua yaitu menggunakan transportasi umum. Kendaraan membanjiri jalanan dan membuat kemacetan. Kebanyakan dari kendaraan yang ada di jalan raya membakar solar atau bensin. Solusinya, Anda bisa mencoba berjalan atau mengendarai sepeda daripada mengemudi. Karena ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca serta membantu menjaga kesehatan. Yang ketiga, perbanyak makan sayur. Asupan makanan juga berpengaruh dalam mengatasi perubahan iklim. Anda bisa makan lebih banyak sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sedikit mengonsumsi daging dan susu. Oke, itu adalah pembahasan dari perubahan iklim dari kelompok proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.